Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut tagutu yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jemaah masyiral muslimin, jemaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang semoga senantiasa Allah ridhai, yang semoga senantiasa Allah muliakan, dan tentunya kita berharap tiap langkah kita dari rumah kita menuju masjid ini menggugurkan dosa-dosa kita dan meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan pada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah dan suri tauladan kita, yang mudah-mudahan kita termasuk ke dalam umat yang mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan masuk pada materi lanjutan zaman jahiliyah. Hanya karena memang materi ini panjang, jadi mungkin ini akan dibagi dua, jahiliyah dan nanti perbedaan jahiliyah dengan hanifiyah. Karena di dalam kitab Syekh Al-Mubarakfuri itu nanti dijelaskan siapa saja yang menentang jahiliyah. Kemudian Nabi masuknya kategori yang mana? Nah, dijelaskan di situ. Cuman kita akan hari ini fokus pada konsep jahiliyahnya dulu. Jahiliyahnya kalau sempat kita masuk pada Hanifiyah, kalau tidak sempat berarti kita fokus di sini dulu. Mengapa bisa terjadi zaman jahiliyah dan apa saja yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bentuk-bentuknya ya. Secara garis besar ada 4 poin. Yang pertama, karena tidak ada pemberi peringatan. Ya, para ulama menyebutnya sebagai ahlul fatra, ya, orang-orang yang hidup pada masa kekosongan wahyu. Karena nanti Nabi itu lama enggak diutus. Kemudian nanti juga jahiliyah karena mulai banyak praktik-praktik penyimpangan di dalam agama. Bentuknya adalah paganisme. Apa paganisme? Nyembah berhala, ya, pagan. Dan nanti kita lihat kondisi zaman jahiliyah itu seperti apa? Ya, praktik-praktik terhadap perempuan, praktik-praktik terhadap bayi perempuan. Nah, ini nanti kelihatan sekali. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, saya mau berangkat dulu dari satu konsep. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Jadi yang menyebabkan mereka itu menjadi lalai karena fahum ghafilun. Ya, mereka menjadi lalai karena apa? Tidak ada anzir, pemberi peringatan. Makanya Nabi nanti dia diutus, inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira. Basyir baru nazir. Apa bedanya basyir dengan nazir? Apa? Basyir apa, nazir apa? Basyir, ada dek apa dek? Basyir apa dek? Pembawa kabar gembira. Nazir, pemberi peringatan. Ya. Makanya kalau dakwah pun gitu, kabar gembira dulu, busyronya dulu, basyir. Ya, tadi kalau sholat ke masjid, tiap langkah menggugurkan dosa, meninggikan derajat, itu kan enak denger ya. Beda dengan sholat nggak sholat, neraka, bisa gitu. Tapi busyronya dulu, basyirnya dulu, berita gembiranya. Jadi orang masuk Islam itu nyaman, tidak takut gitu.
tidak takut. Berita gembira. Jarak antara Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad SAW ini ribuan tahun. Ya, ribuan tahun. Nabi Isa ke Nabi Muhammad sekitar 570 tahun. Nah, masa ini, gap 570 tahun inilah yang disebut dengan masa kekosongan wahyu, sekitar 6 abad. Ya, Nabi Isa itu abad 1, Pak. Nabi Isa itu abad 1. Pertanyaan saya, apa agamanya Nabi Isa, Pak? Agamanya Nabi Isa Islam. Agama Nabi Musa? Agama Nabi Yusuf? Semua agama itu Islam. Semua nabi itu mengajarkan agama Islam. Islam dalam konteks akidahnya. Jadi jangan sampai kita pikir berarti Nabi Isa itu menyebarin agama Nasrani gitu, Kristen. Enggak. Lantas pertanyaannya, kapan muncul Yahudi? Kapan muncul Nasrani? Kapan, Pak? Pertama saya ingin sampaikan, Yahudi itu di dalam kitab-kitab tafsir itu ada 4 istilah yang melekat pada kelompok Yahudi. Supaya kita paham dulu nih. Allah menyebut Yahudi itu dengan sebutan Yahudi. Kemudian alladzina atainahumul kitab. Ahlul kitab. Ini juga merujuk pada Yahudi dan Nasrani. Yang ketiga, innalladzina amanu walladzina hadu. Alladzina hadu juga sebutan pada orang Yahudi. Yang keempat, Bani Israel. Tapi kalau Allah menghinakan, mesti Allah menggunakan diksi Yahudi. Tapi kalau Allah perintahkan untuk mengambil pelajaran, diksinya itu 3. Imma dia ahlul kitab, imma dia innalladzina amanu walladzina hadu. Imma dia yang ketiga adalah Bani Israel. Tapi kalau Allah hinakan, mesti nanti Yahudi. Karena Yahudi itu adalah kelompok yang menyimpang dari Bani Israel. Jadi orang-orang kafir dari Bani Israel itu disebut dengan Yahudi. Mereka menjadi Yahudi karena mereka mulai terjadi penyimpangan. Kapan penyimpangannya? Oh, nanti, Pak. Di masa Nabi Ibrahim masih benar. Belum ada tuh Yahudi kan. Nanti Nabi Ibrahim punya anak, Nabi Ishak, Nabi Ismail. Kepada Nabi Ismail diwariskan Masjidil Haram. Ya kan? Wa idz qala Ibrahimu wa idz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wariskan Masjidil Haram, kepada Nabi Ishak diwariskan Masjidil Aqsa. Sampai sini masih benar. Nabi Ishak nanti punya anak namanya Yakub, disebut juga namanya Israel. Isra yang diperjalankan, Tuhan, yang diperjalankan oleh Tuhan. Jadi nama lainnya Nabi Yakub adalah Israel. Nabi Yakub punya 12 anak. Nabi Yakub punya berapa anak? 12 anak. Anak yang nomor 4 lah yang namanya Yehuda. Anak nomor 4 yang namanya Yehuda. Sampai di sini masih benar, masih benar. Karena Bani Israel kan itu. Nanti terjadi penyimpangan itu kapan? Setelah Nabi Sulaiman wafat. Nabi Sulaiman wafat, maka nanti Bani Israel itu terpecah. Ada yang tetap istiqomah di dalam agama terdahulu, ada yang mulai terjadi penyimpangan. Yang menyimpang inilah yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa yaqtulunan nabiyina bighairil haq. Mereka membunuh para nabi. Mereka membunuh para nabi, Pak. Apa yang menyimpang dari Bani Israel itu membunuh para nabi. Kemudian apa lagi? Mereka menyembah Uzair. Ya, Uzair. Mereka mempersimpangkan Taurat. Mengganti-ganti Taurat sesuka-sukanya mereka. Sudah ada Nasrani belum pada waktu itu? Belum, Pak. Jauh lagi, Pak. Ini kejadiannya sebelum Masehi. Nasrani kapan? Nasrani itu sebetulnya aslinya Nasrani itu ya kelompok Islam. Nasrani itu
adalah orang-orang Nasoro yang menolong Nabi Isa. Yang menolong Nabi Isa. Sampai pada Nabi Isa masih hidup sebelum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, masih benar. Penyimpangannya kapan? Abad keempat. Ketika mereka mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan. Nah, nanti ini kita taruh dulu di sini. Ini yang nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Keranjang inilah yang nanti sisa-sisanya ada yang disebut dengan istilah Hanifiyah. Ini keranjang ini kita taruh dulu, Pak. Nah, sekarang kita fokus di sini dulu, di Mekahnya dulu. Karena kalau ini nanti agak luas tuh sampai kenapa terjadi fenomena sekarang nih? Ya, Palestina menyerang Israel misalnya, atau Israel dulu menduduki Palestina. Atau kenapa ada Yahudi di Inggris, Yahudi di Amerika yang menolak Zionis. Jadi Zionis dengan Yahudi itu part yang berbeda. Tidak semua Yahudi pro terhadap Zionis. Ya, kalau Bapak ya sering nonton tuh demo-demo di London, demo-demo Free Palestine di London itu, kita itu orang Islam demo tuh bareng sama, mohon maaf, perempuan pada pakai celana pendek, rok pendek, gak pakai jilbab. Dengan pastor-pastor, dengan rahib-rahib. Karena isu yang dibawa adalah humanity, kemanusiaan. Dan mereka tersentuh di situ. Karena banyak juga Yahudi yang memang menolak Zionis. Jadi Zionis ini adalah part dari Yahudi. Tidak semua orang sepakat dengan Zionis. Gini Pak ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Jadi dasar mula atau awal mulanya jahiliyah itu konsep dasarnya fahum ghafilun. Mereka ini lalai. Siapa yang membawa syirik pertama kali di Mekah? Namanya Amru bin Luhai. Namanya Amru bin Luhai. Ini tokoh utamanya nih di dalam kitab-kitab sirah. Nenek moyangnya dari Bani Khuza'ah, salah satu kelompok tertua yang kemarin kita sudah belajar ya. Arab Aribah, Musta'ribah, Arab Ba'idah. Ingat ya? Apa bedanya Aribah, Musta'ribah, Ba'idah? Hah? Masih ingat gak? Dek, masih ingat gak Dek? Aribah, Musta'ribah, Ba'idah. Ya ini yang pembelajaran udah pertemuan kapan tuh? Minggu kemarin bulan lalu ya, bukan minggu kemarin. Iya, bulan lalu. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Abu Hurairah ini salah satu sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau bukan khalifah, tapi beliau adalah seorang ahlul ilm. Aslinya adalah ahlu suffah. Orang yang tinggal di Masjid Nabawi. Karena tinggalnya di Masjid Nabawi, setiap Nabi ngasih pengajian, ngasih mau'idhah hasanah, ada Abu Hurairah di sana, maka Abu Hurairah banyak menghafal dan mencatat hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti yang kedua, kalau dari kalangan wanita, siapa yang banyak meriwayatkan hadis? Namanya Aisyah radhiyallahu taala an. Kata para ulama, Aisyah wafat 40 tahun setelah Nabi meninggal dunia. Jadi ada hikmah Pak. Ada hikmah Aisyah menikah muda dengan Nabi. Karena setelah Nabi wafat, Aisyah meninggal dunianya itu 40 tahun. Kalau kata kiai saya dulu, kelahiran Aisyah, kehadiran Aisyah itu melengkapi hadis-hadis yang tidak didapatkan oleh Abu Hurairah. Kenapa? Karena Abu Hurairah melihat Nabi sebagai outsider. Orang yang tidak tinggal serumah sama Nabi kan. Abu Hurairah itu dapat informasi dari Nabi ketika Nabi di masjid. Abu Hurairah lihat Nabi. Ketika berjalan dengan Nabi, Abu Hurairah mendengar Nabi. Hadis innama a'malu binniyat. Itu yang meriwayatkan dari Abu Hurairah mendengar siapa? Umar bin Khattab. Ketika Umar di mana? Di atas mimbar Pak. Coba lihat sanadnya hadis itu. Kita taunya cuma innama a'malu binniyat. Tapi kalau kita belajar sanadnya, nanti kita ketemu tuh teks dasarnya. Aku melihat Umar itu berada di atas mimbar. Lalu Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama a'malu bin niyat. Jadi Abu Hurairah taunya dari sisi luar.
Tapi Abu Hurairah nggak tahu bagaimana Nabi tidur tuh. Nabi tidurnya kapan? Kapan Nabi bangun? Bagaimana Nabi di kamar mandi? Abu Hurairah nggak tahu. Siapa yang tahu itu? Ya tentu yang privat, yang sangat dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni istri-istri beliau. Terus kayak saya juga bilang, kenapa Nabi harus poligami? Untuk membuktikan memang ini lelaki yang berkualitas. Karena seseorang itu terlihat di mana? Di rumahnya, Pak. Perilaku asli seseorang itu terlihat di mana? Di rumahnya. Kalau Nabi yang punya istrinya cuma satu, maka cuma tervalidasi, cuma satu orang aja yang bilang Nabi baik gitu. Tapi Nabi punya beberapa istri dan semua istrinya bilang Nabi baik. Nah, ini berarti memang the best, Pak. Ya, karena semua tervalidasi. Jadi gimana, Pak? Apa maknanya? Bawa ketawa aja. Jadi tervalidasi. Karena semua istrinya menyatakan hal yang sama, bahwa orang ini memang orang baik. Ya, tervalidasi. Kalau kita satu aja udah ribet ya, gitu. Emang kita gak ada bandingannya, gak bisa. Ya, bukan bandingannya. Jemaah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, dari Abi Hurairah, ya disebut Abi Hurairah karena sering membawa kucing ya beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu Amru bin Luhai bin Mak'ata bin Hinzib Aba Bani Ka'bin haula'i yajurru kusbahu finnar. Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku melihat antara di dalam mimpi atau dalam peristiwa Isra Mi'raj, Allahu alam. Tapi sebagian ulama meriwayatkan ini dalam mimpinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mimpinya Nabi merupakan wahyu. Kalau mimpinya kita, Bapak, Bung Hati, nggak bisa jadikan dalil, Pak. Tiba-tiba mimpi ada suara gitu, besok nggak usah lagi sholat subuh gitu, nggak bisa, Pak, jadikan dalil. Ya, mimpi kita bukan wahyu. Aku melihat Amr bin Luhai bin Kam'ah bin Khindif ayah Bani Ka'ab menyeret ususnya di neraka. Jadi ini tokoh, Pak. Foundingnya kesesatan jahiliyah itu namanya adalah Amr bin Luhai. Kalau foundingnya munafik itu nggak ada di sini. Nanti agak jauh kisahnya. Di Madinah, di Mekah nggak ada munafik, Pak. Di Mekah jelas. Bainal mu'min wal kufar tuh jelas. Ini iman, ini kafir, jelas. Di mana? Di Mekah. Begitu di Madinah, nanti ada ceritanya lagi. Ada tambahan variabel satu, namanya munafik. Dia mengaku sebagai orang Islam, tapi di sisi lain dia menggerogoti umat Islam. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Syayatinihim di sini apa, Pak? Ini maksud. Kalau membuka kitab tafsir, Ibnu Katsir tuh bilang, syayatin di sini maknanya setan bukan dari kalangan jin. Tapi setan dari kalangan manusia. Kalau kiai saya nyebutnya dulu setan pala hitam. Setan pala hitam. Setan dari kalangan syayatinihim, wabil khusus Yahudi, karena yang nanti memprovokasi Abdullah bin siapa namanya? Saya lupa deh. Bukan Abdullah bin Sabah itu nanti di Syiah. Nanti kita lihatlah. Nah, jemaah yang Allah sekarang terdistrak oleh Luhai ini, namanya mirip-mirip soalnya. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, maka pada waktu itu terjadi kejahiliahan dan pada masa Nabi di sekeliling Ka'bah itu ada 360 berhala. Jadi dulu di Ka'bah itu sekelilingnya banyak berhala. Yang menarik kalimatnya Al-Mubarakfuri dan beberapa ulama sirah, dikatakan cara menyembah berhalanya itu beda-beda. Tidak standar. Karena memang patokannya bukan wahyu, patokannya bukan nas, patokannya adalah kiro-kirologi. Jadi sesuatu kalau kiro-kirologi, maka dia gak standar.
Tapi kalau sesuatu ada patokan dalilnya, maka dia standar. Sholat di mana-mana pasti bentuknya sama, Pak. Kecuali yang menyimpang. Ya, saya pernah sholat di samping orang Syiah. Ya, karena kalau di Inggris itu ya biasa, mereka tuh berbaur aja gitu ya. Jadi mereka tuh meletakkan apa tuh, Pak? Kayak semacam batu gitu. Ya, Karbala ya, bagian dari tanah Karbala. Jadi sholatnya ada kayak gitu ya. Terus saya pernah lihat orang sholat itu jadi selesai salam itu dia gini-gini dulu, Pak. Udah kayak tari saman tuh. Ya, tapi yang Ahlus Sunnah wal Jamaah insya Allah kelihatan. Perbedaannya paling perbedaan yang kecil saja. Misalnya apa? Masalah terkait dengan sujud tangan dulu atau lutut dulu. Perkara-perkara itu aja. Ya, yang saya selalu bilang, yang mau tangan dulu mah enggak ada dasarnya. Yang mau lutut dulu mah enggak. Yang enggak boleh apa, Pak? Kepala dulu, Pak. Karena saya tidak mau ikut ya kelompok itu, saya mau improvisasi sendiri, kepala dulu. Nggak bisa ente. Bahaya, Pak. Jika balik nanti. Jemaah masyarakat muslimin, maka ini pelajaran buat kita bahwa kenapa penyimpangan ini dianggap sebagai bentuk kejahiliahan, karena tadi memang kiro-kirologi. Jadi cara menyembah berhalanya ada yang diputerin, ada yang berhalanya itu disembah-sembah begini, ada yang kemudian dikasih sesuatu, sesajen dan seterusnya, karena gak standar. Dan memang diawali berhala ini dari pembangunan atau mengabadikan kebaikan-kebaikan orang terdahulu. Jadi hati-hati, Pak. Kalau Bapak termasuk tokoh masyarakat di sini, sebelum meninggal Bapak wasiatkan jangan sampai saya dijadikan patung. Karena ini awalnya begitu, Pak. Karena ada tokoh yang baik, untuk mengabadikan kebaikan ini, orang ini, maka dibuatlah patung. Awalnya ya sebagai peringatan saja, ini adalah orang baik. Tapi seiring berjalannya waktu, orang kan meninggal. Patung mati nggak? Ya, patung sudah benda mati, patung nggak rusak. Orang meninggal, kemudian ngelihat ada patung nih. Cuman tersebar kabar ini kebaikan. Akhirnya orang mencari kebaikan, pergi ke patung. Mau melakukan sesuatu, pergi ke patung. Akhirnya kemudian ritual-ritual ini kemudian diikuti. Terjadilah penyimpangan-penyimpangan. Inilah bahayanya mendirikan patung. Ya, makanya kemarin rame tuh viral, patung Bung Karno mau dibangun. Berapa dananya, Pak? Ada yang tahu gak? Sangat besar itu ya. Itu saya lihat netizen itu, wah ini luar biasa nih manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ya, ini awalnya dari situ tuh. Awal dari situ, karena generasi ini hilang, maka kemudian menjadikan patung ini sebagai tempat nyari berkah gitu ya. Dan nanti patung ini dihancurkan ketika terjadi Fatu Mekah. Ketika terjadi Fatu Mekah. Jahiliyah maknanya bukan berarti bodoh secara general. Jadi bodoh itu bukan berarti kemudian dia tidak bisa ngitung, tidak bisa apalagi, tidak bisa berkarya. Bodoh di sini maksudnya apa, Pak? Dalam hal mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti ada seorang yang sangat pintar di kalangan Quraisy yang nanti menjadi negosiatornya Quraisy dalam perjanjian Hudaibiyah. Siapa namanya, Pak? Namanya Suhail bin Amr. Suhail bin Amr, kata para ulama, itu jago sastra, ahli sastra. Jadi salah satu juara umumnya sastra adalah Suhail bin Amr. Juara umumnya berkuda adalah Khalid bin Walid. Juara umumnya gulat namanya Umar bin Khattab. Jadi mereka tuh punya spesifikasi masing-masing. Ya, punya keunggulan masing-masing. Kira-kira kalau kita keunggulannya apa nih? Nah, ini yang perlu kita cari tahu. Nah, saya selalu bilang ke mahasiswa, ke anak-anak sekolah kalau saya lagi ngisi di sekolah itu, saya bilang kalian pilih saja satu yang kalian betul-betul suka dan kalian mampu di situ, passion di situ kalian mampu. Cari sekarang tuh. Enggak semua orang harus menguasai semua hal, tapi kalau kita bisa spesifik saja di situ, kita tahu bakat kita di situ, dalemin. Maka kita menjadi orang yang expert, akan dicari. Akan dicari. Enggak apa-apa enggak nguasain semua. Gitu ya, Dek. Ada yang suka matematik, dalemin tuh matematika gitu ya. Walaupun gak bisa gambar, gak bisa nyanyi, gak apa-apa. Gak semua harus bisa.
Tapi pilih kira-kira satu di saya kayaknya tertariknya di sini. Dalam ini tuh. Gitu ya Dek. Yang lainnya ya paling nggak lulus lah. Yang paling nggak lulus. Tapi yang satu ini saya harus menjadi yang terbaik di bidang ini. Syukur-syukur bisa baik di semua pelajaran misalnya. Tapi minim-minim ada pelajaran yang paling kita suka. Kamu apa pelajaran yang disuka apa?